Mau kemana, Lin? Mau ngecek itu kantor pinjol tuh yang mau lihat ini debt collector mereka kayak gimana. Kantor pinjol apanya? Debt collector? Mau cek ombak lu di sana? Enggak, aku mau ngecek tuh setelah arahan Pak Jokowi itu mereka udah ada perubahan belum, masih tetap galak apa enggak gitu. Lu hati-hati lu. Itu masih suka ada penggerbekan, nanti kalau pas lagi lu ada penggerbekan, lu pakai gini ditangkap viral lu nanti. Nggak usah, udah kita ngobrolin debt collector aja, tapi nggak usah. Tapi ganti baju dulu deh, tapi teman-teman subscribe dulu channel kita, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Iya. Dan nyalain tombol notification. Ting 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 gitu. Oke, ya udah buruan ganti baju dulu. Ya. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Ingat gak? Dulu kan kita udah pernah ngobrolin kan soal yang topik-topik debt collector tuh. Iya. Debt collector nggak boleh gini, nggak boleh gitu kan, banyak banget tuh. Terus minggu lalu kan kita ngobrol sama dewa debt collector tuh. Iya, suhunya banget tuh. Itu kita dikasih tahu ternyata debt collector tuh manusia juga ya. Debt collector itu peduli. Iya. Bijaksana. Terus katanya negosiator gitu kan. Walaupun kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan karena ya dari sisi telepon-teleponnya, datang-datangnya gitu kan. Tapi katanya tuh oknum gitu kan. Nah, gue lagi kepikir ya, kalau debt collector itu kan mereka bekerja berdasarkan POJK, udah diatur kan. Iya. Nah, semuanya udah rapi diatur di POJK. Katanya POJK tuh nggak boleh dibilangin nggak boleh ngebentak-bentak, harus sopan, nggak boleh menghina, nggak boleh cyberbullying gitu kan. Sebenarnya itu udah cukup ya kalau nagih tuh dia tuh cukup dengan kata-kata yang baik, sopan gitu ya, ngajak. Bahkan kemarin kan si Dewa tuh bilang tuh bahwa ada yang debt collector sampai nangis gitu ya. Kuncinya dan kemudian debitur mau bayar. Jadi kuncinya kayaknya memang debt collector harus menurunkan egonya ya. Egonya diturunkan, menganalisa keadaan si debiturnya seperti apa, disesuaikan gitu. Kemarin-kemarin tuh ada debt collector yang sampai, kan gue suka dengerin tuh ada satu channel yang isinya tuh cuman saling memaki, saling yang saling harassment gitu loh. Nah, nonton yang itu ya? Nonton gue. Cuman maksud gue itu nggak menyelesaikan masalah sebenarnya ya. Nah, jadi harusnya kan kalau memang debt collector, tadi kan lu bilang debt collector itu peduli. Peduli supaya si nasabah itu nggak lupa, ya kan, ngingetin. Terus lupa untuk bayar. Terus debt collector itu dia harus pintar negosiasi, ya kan. Terus kemudian debt collector itu juga harus menjadi problem solver lah gitu ya, memecahkan masalah. Berarti kan debitur itu harus terbuka juga ya. Iya, debitur itu harus paham sebenarnya. Paham apaan? Paham akan kewajiban si DC-nya. Sama dia paham dengan hak-haknya dia gitu. Dia harus tahu haknya dia. Dia tahu haknya dia. Dia tenang karena dia tenang karena dia tahu haknya dia apa gitu. Setelah dia tenang, dia sebaiknya nih dia ngasih tahu, dia terus terang gitu. Problem-problem dia apa sih sebenarnya gitu. Iya, karena orang kalau tenang tuh bisa berpikir dengan jernih ya. Kalau dia belum udah panik, takut sama debt collector, ya akhirnya yang terjadi kemana-mana itu, ya kan, akhirnya saling menghujat dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau dia debitur itu mau terbuka, ngomong aja apa adanya. Misalkan ini pandemi, usaha saya jatuh ya. Saya sekarang nggak bisa bayar nih. Saya bisa bayar, tapi saya minta restrukturisasi. Keringanan itu. Iya, mengajukan itu. Walaupun memang debt collector dia nggak bisa menyetujui, tapi dia harus menyampaikan itu ke atasan perusahaan pinjol.
Jadi sebagai debitur tuh sebenarnya karena paham ya akan hak-haknya dia tahu tuh dia bisa mengajukan restru. Iya. Nah dia ngasih tahu aja, dia nego juga gitu loh ke DC atau debt collector. Dia nego misalnya mungkin bunganya diturunin, Ya, betul. terus tenornya atau jangka waktu pembayaran pinjaman itu diperpanjang gitu. Denda dihapus. Denda mungkin dihapus. Iya. Tapi yang penting karena kan nggak mungkin dari debt collector yang Nawarin. ujung-ujung nawarin. Iya. Jadi harus kita sebagai debitur, Iya. kita tahu hak kita dan kita yang ngajuin dulu. Yang Iya. penting kita minta dulu gitu loh, Iya. Sakti. Soalnya aku juga dengar sih dari pembicaraan antara debt collector sama debitur tuh yang aku dengerin di channel tuh nggak ada loh satu juga yang debitur minta untuk restrukturisasi. Itu nggak ada gitu. Ya. Apa mungkin mereka nggak tahu ya? Kebanyakan mungkin nggak tahu kali Nggak tahu ya. Sakti, Makanya di sini kita udah 2 kali ngasih. Iya. Kita udah beberapa kali ya ngasih Iya. tahu bahwa udah 3 kali sebenarnya. Iya. ada restrukturisasi Iya. ya kan yang bisa diminta. Iya. Kepada si perusahaan pinjol, ya kan. Kalau emang bener-bener udah kondisinya parah, apalagi kalau misalkan peminjamnya meninggal, Iya. ahli waris itu kan nggak boleh ya diwarisi, harus melunasin perusahaan pinjaman di pinjolnya nggak boleh. Nggak boleh Nah, sama dia sekali. bisa mengajukan penghapusan pinjaman Dia sebenarnya. ngasih tahu makanya harus terus terang kan alasannya tuh apa, misalnya karena sudah meninggal misalnya ya. Iya. Jadi dia tahu dong haknya kan. Ya, Dia tenang aja, dia ngasih tahu haknya. Minum kopi dulu ya. Minum aja. Gua kalau udah itu Karena dia tahu haknya, dia tenang, dia ngasih tahu sebenarnya keadaan dia seperti apa. Dan yang kemarin yang kita bahas itu ya kan bagus banget tuh. Yang selalu ditekankan adalah si debiturnya itu tenang dulu gitu loh. ngangkat Gitu. teleponnya, Ya, harus mau angkat teleponnya debt iya, collector itu, iya. karena kalau nggak diangkat teleponnya yang ada dia mengambil kesimpulan bahwa ini pasti Seuzun apa ya baca? Seuzun. mengambil kesimpulan aja Mengambil kesimpulan. ya, bahwa ini pasti bakal dimaki-maki, padahal belum tentu. Iya. Ya kan, dia ngomong apa adanya bahwa ini saya lagi pandemi, perusahaan juga lagi efisiensi, gaji saya dipotong kayak gitu-gitu, dibicarain. Iya. Ya kan, solusinya bisa macam-macam. Iya. Yang penting debt collector itu diajak bicara, Iya. ya kan, dan debt collector harus mau dengerin. Harus Ya kan? mau dengerin. Karena itu mereka di training diajarin bahwa mereka harus menampung apa yang disampaikan oleh debitur, ya kan? Karena kan selalu ditekankan kemarin kata si Dewa, debitur itu adalah raja, ya Iya. kan, selalu dia harus dinomorsatukan. Iya. Dan karena dia yang penting juga ya, karena si debt collectornya kan juga udah di training nih. Iya. Dan dari perusahaan mereka juga selalu ada yang namanya monitoring ya. Iya. Jadi pasti mereka juga udah sebenarnya niatnya itu hanya ingin bertanya keadaan dari Baru mau debitur, nanya udah baru nggak mau berani nanya, diangkat. terus dua-duanya jadi dalam keadaan panik dan marah gitu Iya, ya. benar. Itu sebenarnya jadinya nggak ada Nggak ada solusi. solusi, ya. Dua-duanya nggak ada solusi. Iya, Nah, iya. kayaknya mungkin itu masalahnya. Tapi sekarang gue pengen tahu juga ya, kalau nih udah restrukturisasinya ternyata nggak disetujuin, nggak disetujuin sama perusahaan pinjol, gitu Iya. kan? Kalau debt kolektornya nggak mau menyampaikan itu ke perusahaan pinjol, bisa Iya. lapor dong. Bisa ya lapor kan? ke pinjolnya Ya. atau ke OJK sekali ya. Sekarang kalau dia udah minta pengajuan restrukturisasi karena kondisinya tidak memungkinkan Iya. untuk membayar ya, itu terus ditolak nih sama perusahaan pinjol. Iya. Dia mesti gimana tuh si debitur macet? Dia yang penting kan dia sudah memberikan sebenarnya jalan keluar dan keadaan dia seperti Ya. apa gitu ya. Dan makin banyak orang yang melakukan ini, jadi yang banyak yang debitur seperti ini, jadi kasih tahu saya nggak bisa karena apa, minta restru dan tidak disetujui dan dilaporkan ke perusahaan pinjol, dilaporkan ke OJK. Lama-lama kan database dari ini OJK yang kontak 157 itu ya. Kan itu udah kelihatan dong. Kan kelihatan dong banyak yang minta nih restru. Minta dan nggak disetujui gitu. Dan nggak disetujui. Dan mungkin dengan itu bisa OJK atau pihak-pihak negur terkait negur pinjolnya. atau mungkin ada jalan keluar yang lainnya gitu loh. Karena sebenarnya yang gue tahu ya, dalam kondisi pandemi dari 2020 sampai dengan saat ini, OJK tuh punya kebijakan untuk memberikan restrukturisasi untuk segala jenis pinjaman. Iya. Harusnya termasuk pinjol. Harusnya kan? Harusnya. Nah, kalau misalkan sambil nunggu itu nih, si debitur nih kan mungkin panik ya, Iya. punya pinjaman kan nggak enak Iya. gimana pun. Solusinya apa ya? Jual barang kali ya?
ya aset-asetnya Aset aja lah, yang asetnya bisa dilepasin dulu ya. dilepasin dulu. Iya. Ya bisa mungkin ke saudaranya suruh beli atau Iya, apa atau mungkin gitu. jual lah, jual di lapak lah ya, di yang nggak e-commerce. diperlukan, yang bisa Betul. apapun yang bisa dijual untuk dapetin Menyelesaikan ini. cash ya, untuk Iya. menyelesaikan ininya, hutangnya gitu. Iya benar sih, Kak. Itu salah satu solusi juga ya, Iya. sambil nunggu persetujuan restru, Iya ya kan? Iya. Supaya Kan bunganya kelihatan nggak tuh makin usahanya, jalan. kan kelihatan Iya, usahanya gitu. dia bilang, wah ini gue sampai ngejual barang Iya, gitu kan. Iya. Jadi kalau kita bisa simpulin ya, Mm-mm. pertama kan kemarin kita udah ngobrol juga tuh sama Sama dewanya suhu, debt collector. Iya. Pertama bahwa debt collector itu mereka harus pandai berkomunikasi, Iya. ya kan? Kemudian mereka harus bisa bernegosiasi. Iya. Mereka harus bisa menganalisa kondisi Keuangan dari si debitur, debitur, iya. ya kan? Nah, itu harus dia punya. Iya. Nah, kalau udah dari sisi itu dan kemudian debt collector harus nurunin ego, Iya. ya kan dia bilang gitu. Ya itu penting. Nah, berarti sekarang tinggal dari debiturnya. Nah, Debiturnya apapun keadaan debitur dia harus terus terang pada Iya. debt collector, jangan Iya. kabur-kabur iya, ya. justru dan dia jangan ngomong. gablek dan kayak ditantangin Iya. gitu loh, malah jadinya Nggak rusuh ada, ya. Iya, Mm-mm. betul. Jadi itu intinya. Mhm. Terus udah gitu ajukan restrukturisasi Iya. kan, kepada perusahaan pinjol melalui debt collector. Iya, karena kalau dia nggak minta Iya. dari debt collector, nggak mungkin dia yang menawarkan gitu Iya, debt loh. collector tidak mungkin menawarkan Iya. fasilitas Iya. restrukturisasi. Iya, karena ya kan? dia kan lihat, oh mungkin aja masih bisa bayar. Padahal karena sebenarnya debiturnya aja yang nggak terus terang gitu ya, loh. betul. Ya. Jadi kira-kira itu ya Iya. yang harus dilakukan oleh si debitur macet. Iya, jadi Iya kita kan? mau ini Macet. dalam balance aja antara debitur dan Iya. DC. Oke, kalau gitu teman-teman, ini kita refreshing aja ya. Jadi kita ingetin lagi mengenai debt collector karena menurut kita debt collector itu isu yang nggak pernah habisnya ya. Iya. Itu Ya, aja mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terus teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau ada pengalaman, share aja sama kita. Nanti kita bahas bareng. Mungkin kita bisa bantuin untuk cari solusinya, Iya. gitu kan? Yuk, udahan tapi ya. jangan lupa apa tuh? Jangan lupa subscribe, share, like, and comment, Komen. and notification Betul. bell. Ya. Cing cing. Cing 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 cing. Kalau gitu kita udahan dulu ya. Yuk. Donatnya enak banget. Bye. Bye. Gue dari tadi mau makan ini nggak jadi-jadi. Ayo nih. dimakan. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat